Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, mari kita akan bersama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Kita mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 34. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 34. Ya, perikop yang kita baca saat ini adalah hal kekhawatiran. Saya akan membacakannya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, dan yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan nengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Puji Tuhan. Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada di situ mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran menghinggapi semua manusia di bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang kebal dengan yang namanya khawatir. Kita semua pasti pernah khawatir dan pasti bisa khawatir. Tapi masalahnya apa yang kita khawatirkan, apa yang membuat kita khawatir, apa yang sebenarnya seringkali membuat manusia itu khawatir. Di sini dikatakan mereka memikirkan apa yang bisa dimakan, apa yang bisa dipakai, hal-hal yang membuat manusia itu sejahtera, bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Hal-hal semua yang menyenangkan. Itu ingin digapai manusia. Manusia tidak ingin sengsara, tentu saja. Semua orang ingin bahagia. Seorang filsuf Plato mengatakan, apa tujuan manusia? Yaitu untuk bahagia. Mengapa kita sekolah, bekerja, lalu mencari istri, mencari suami, semua mereka punya tujuan hanya untuk bahagia. Tapi itu yang dikatakan oleh filsuf Plato. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita tentang jangan khawatir. Semakin kita menginginkan banyak hal-hal yang ada di dunia ini,
justru semakin kekhawatiran itu berpotensi datang dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga mengapa manusia itu menjadi khawatir? Ya, karena manusia itu tidak tahu masa depan. Kalau kita ditanya 5 menit lagi terjadi apa, kita tidak tahu. Ya. Bahkan umur kita tidak tahu. Ya, hari ini umur kita bermacam-macam, ada yang muda sekali, sudah agak tua, dan sudah tua. Nah, seringkali di dalam upacara, misalnya upacara kematian, diberikan satu ilustrasi seperti pohon kelapa, buah kelapa. Ada yang masih bunga udah bisa rontok, ada yang buah kecil juga rontok, ada yang sudah cukup besar rontok, tapi ada juga yang sudah tua sekali tetapi enggak jatuh-jatuh. Nah, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Nah, itu seringkali lah yang menjadi pertanyaan di dalam batin kita. Dan itu juga sesuatu yang mengkhawatirkan. Seperti halnya di dalam masa yang sekarang, kita tidak pernah tahu kapan ini pandemi corona ini akan berakhir. Sepertinya akan berakhir kok, tapi juga malah meningkat lagi. Jangan-jangan besok seperti itu lagi. Sampai kapan ini kita akan menunggu? Apakah ini akan berakhir atau tidak? Kalau tidak berakhir padahal hari ini saja sudah berat misalnya, sudah kehilangan pekerjaan, sudah kehilangan macam-macam. Nah, hal demikian bisa sangat mengkhawatirkan kita. Nah, bahkan saya membaca beberapa artikel, selama pandemi ini banyak orang juga mengalami gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan bukan fisik tetapi juga gangguan kesehatan mental. Jadi karena mungkin stres dengan keadaan yang tidak kunjung membaik, dengan keadaan yang sukar, seperti tidak ada jalan, itu membuat orang menjadi stres. Nah, sepertinya hari-hari ini sepertinya gelap. Nah, semakin gelap semakin tidak memiliki pengharapan. Semakin terang semakin ada pengharapan. Tetapi yang kita lihat hari ini ya, seringkali dunia tidak semakin baik tetapi semakin gelap. Jadi orang semakin gampang untuk khawatir, semakin orang gampang untuk ya menjadi sakit di dalam batinnya, kejiwaannya. Karena apa? Melihat tidak ada pengharapan, gelap di depan. Ya, tetapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita juga tidak kebal dengan kekhawatiran, kita harus belajar ya, bagaimana kita menghadapi kekhawatirannya. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengajarkan tentang bagaimana agar kita tidak khawatir, dan Tuhan memang di sini mengatakan jangan khawatir, jangan kamu khawatir, jangan, berarti Tuhan tuh menyuruh kita untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran itu jelas sangat buruk bagi kehidupan kita. Kekhawatiran merugikan kita. Ya, mari kita akan belajar. Yang pertama, Tuhan mengatakan jangan khawatir. Ini satu penegasan Tuhan, jangan khawatir mengenai apa? Mengenai kehidupan, kebutuhan yang kita perlukan dalam keseharian kita, hal-hal yang kita perlukan. Ya. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan janganlah kita khawatir? Nah, yang pertama adalah karena Beliau adalah Allah penyedia. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kalau kita baca mulai ayat 24 sampai ayat 27, di situ ada Tuhan memberi satu contoh ya. Burung di udara yang mereka tidak menanam, mereka tetap bisa hidup. Mereka tidak mempunyai lumbung, tetapi mereka tetap bisa hidup. Nah,
Bukan berarti di sini Tuhan mau mengajarkan kita oh ya udah santai saja, tidak. Tentu saja Tuhan tidak bermaksud mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh khawatir karena kita percaya Allah itu adalah penyedia bagi kita. Lalu apa yang kita perlu kerjakan yaitu bekerja. Nah, sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Tuhan memberi contoh misalnya burung di udara. Apakah serta-merta burung di udara itu juga bisa hidup tanpa mencari makanan? Tentu saja tidak. Atau juga tanaman ya mungkin kita lihat tanaman kerjanya apa, kita tidak tahu. Padahal tanaman itu juga sebenarnya bekerja mencari makannya. Kalau kita dulu belajar biologi waktu SMP atau SMA, itu akar itu mencari yang namanya sumber air. Nah, dan seringkali itu semakin sulit tanaman itu mencari air, justru akarnya itu akan semakin panjang. Jangkauan ke dalam itu semakin kuat, maka pohon itu sendiri menjadi pohon yang sangat kuat dan bisa hidup di masa-masa yang kering. Saya lihat ada beberapa pohon yang besar itu waktu masa kering juga mereka tetap hidup, mereka tetap daunnya hijau. Karena apa? Ternyata ya kalau saya lihat di dekat rumah dulu ada pohon-pohon ditebang lalu tersisa tunggulnya. Nah di situ ya ada orang-orang yang mencari kayu dari tunggul-tunggul itu diambil tunggulnya itu untuk jadikan kayu bakar. Nah ternyata itu juga panjang sekali akarnya, bisa merambat kemana-mana. Nah, karena dia bekerja, pohon itu bekerja, maka pohon itu bisa hidup dan tetap hijau. Nah di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan berarti kita harus tenang itu tidak bekerja, tidak. Tetapi kita mempercayakan segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Allah. Sebab Allah itu Allah yang menjadi penyedia bagi kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Nah, kita tidak bisa ya mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan yang terkecil misalnya, kita tidak tahu rambut kita itu rontok berapa hari ini misalnya. Atau kita tidak tahu sel-sel kita mati berapa ribu setiap harinya. Kita tidak tahu, padahal itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mandi misalnya, ya kenapa setiap hari selalu ada daki kita? Nah itu nggak selalu kotoran dari luar, itu juga kotoran dari dalam seperti kulit-kulit mati yang mengelupas. Kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa mengendalikan itu. Nah kalau hal itu saja kita tidak bisa mengaturnya, mengapa kita khawatir akan kehidupan kita? Kita tetap tidak bisa mengendalikan hidup kita tanpa Tuhan. Nah, apakah dengan khawatir akan menambahkan sehasta dari hidup kita? Nah, kalau saya membaca beberapa artikel, ada yang mengatakan sehasta itu bahasa Yunani, yaitu artinya berarti usia. Kalau membaca literatur di dalam beberapa buku, mungkin akan lebih jelas. Artinya sehasta di sini bukan ukuran tetapi usia. Jadi kita tidak bisa juga mengendalikan usia kita. Apakah kita akan besok tetap hidup atau kita tidak pernah tahu, bahkan 5 menit ke depan kita tidak tahu. Maka kita tidak perlu khawatir, kita percayakan kehidupan kita kepada Allah. Nah, jadi yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya Allah yang menjadi penyedia bagi kita. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena
Tuhan mengatakan ada yang lebih penting daripada memikirkan kebutuhan. Nah, memang di sini tidak tertulis seperti itu ya. Tapi mari kita lihat dari ayat-ayat di ayat 29 lalu 30 dan 31. Di situ dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ada hal yang lebih penting daripada mencari harta di dunia ini. Nah, harta benda dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tadi di situ dikatakan seperti itu. Jadi orang dunia ini berfokus, mereka mencari, mengumpulkan harta-harta di dunia. Maka sering kita lihat bahwa orang berlomba-lomba berbisnis, melakukan ini dan itu, bahkan melakukan kecurangan-kecurangan dalam kehidupan. Karena mereka ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berkuasa sehebat-hebatnya. Nah, tetapi itu yang dicari oleh orang-orang dunia. Tetapi apa yang Tuhan katakan, kita tidak boleh seperti itu. Nah, Tuhan ingin kita fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, artinya bagaimana kita hidup untuk menjadi sesuai dengan kerajaan Allah. Kita hidup menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kita menjadi manusia yang semakin hari semakin berkarakter seperti Kristus. Nah, kalau orang kerajaan pasti kehidupannya sesuai dengan kerajaan itu. Ya, kalau kita sering lihat, ya kalau saya lihatnya memang di film-film sih, saya tidak tahu kenyataannya. Tapi kalau melihat film-film yang di situ memang kisah nyata gitu ya, tapi difilmkan ulangnya. Itu mereka misalnya anak raja dan mereka diajari bagaimana cara hidup seorang anak raja. Mereka diajari berperang, mereka diajari baca tulis tulisan-tulisan yang baik, mereka diajari semua ilmu yang penting-penting untuk menjadi seorang anak raja. Nah, kalau kita juga anak raja, kita anaknya Tuhan Yesus, kita juga semakin hari juga harus semakin bisa serupa dengan apa yang seharusnya ada di dalam kerajaan itu. Nah, kalau kita yang dituju adalah kerajaan Allah, maka kita harus semakin hidup kita sesuai, sepadan dengan apa yang akan kita tempati. Nah, kalau kerajaan Allah tentu saja terlepas dari semua kebencian, terlepas dari orang-orang yang penuh kedengkian, amarah. Nah, segala sesuatu yang tidak sesuai itu semakin hari semakin kita tinggalkan agar kita sesuai dengan kerajaan Allah. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan, itu yang lebih penting daripada kita mengkhawatirkan apa yang kita butuhkan. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Nah, kita mempunyai fokus yang lain, fokus yang berbeda dari orang-orang yang ada di dunia ini. Fokus kita adalah kerajaan Allah. Nah, lalu juga di situ kalau kita lihat di dalam ayat 32, janganlah takut hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Nah, artinya sini kita memiliki jaminan kekekalan. Tadi kita melihat bahwa salah satu yang membuat manusia itu khawatir tidak hanya waktu hidup di dunia ini, tetapi juga hari depan ketika mereka meninggalkan dunia ini, tidak tahu harus kemana. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi penghiburan yang sangat luar biasa oleh firman Tuhan, yaitu bahwa apa? Kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kita menjadi orang-orang yang menerima satu pemberian yang tidak ternilai harganya, ya, satu warisan yang kekal. Nah, ini kan penghiburan yang luar biasa. Bagaimana cara kita mendapatkan kekekalan? Tidak bisa.
Tetapi puji Tuhan, Tuhanlah yang membuat itu semua bagi kita. Nah, bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang berinisiatif mencari, menyelamatkan kita, lalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka kalau Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati, dan ia akan tetap bersama-sama dengan aku. Nah, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan juga firman Tuhan katakan keselamatan itu bahkan juga bukan usaha kita, tetapi kasih karunia. Wah, kalau kita bisa berpikir demikian setiap hari, maka saya yakin tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Sekalipun ya pasti kita tidak kebal dengan khawatir. Tetapi kalau kita ingat bahwa kita itu sudah terlalu beruntung, kita sudah terlalu sangat-sangat beruntung. Jadi saya percaya itu akan menguatkan kita. Ayat ini akan menguatkan kita bahwa ya kita memiliki jaminan yang luar biasa. Saya sedikit tergelitik dengan LAI di sini memberikan satu bahasa ya. Di situ ada kawan kecil, kawan kecil, kawan kecil. Nah, sepertinya Tuhan tuh seperti saya membayangkan Tuhan tuh memiliki ya seorang kawan yang perlu dijaga, karena ya seorang yang perlu dijaga, kawan kecil. Nah, artinya Tuhan sedang menenangkan kita bahwa it's okay, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan adalah sahabat kita. Sahabat kita, kawan kita, sekalipun kita kecil, tetapi kita punya sahabat penolong yang luar biasa. Nah, itu. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah di sini Tuhan juga mengajarkan sesuatu yang menolong kita agar kita terlepas dari yang namanya jerat kekhawatiran. Mari kita berfokus pada ayat 33. Nah, di situ dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya tadi di depan kita mengenai orang yang khawatir karena memikirkan penghidupan. Bahkan beberapa orang malahan memikirkan harta, kekayaan. Nah, ini lebih dari kecukupan ya, tentu saja. Memikirkan hal-hal yang lebih dari cukup ya. Pada ayat ini seakan-akan Tuhan tuh menyuruh kita untuk sengaja untuk beroposisi dengan keinginan memperoleh harta di dunia. Seakan kita harus berseberangan dengan keinginan untuk memperoleh harta di dunia. Nah, itu dikatakan jualah ya di situ. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Artinya sepertinya kita harus melepaskan apa yang menjadi milik kita. Karena apa? Ya secara tidak sadar harta di dunia itu akan membuat kita khawatir sebenarnya. Ya kalau beberapa orang pernah bercerita, wih enak jadi orang kaya ya, hartanya banyak, mau apa-apa bisa. Tetapi mereka ternyata berkata, belum tentu loh. Mereka tuh malah gak bisa tidur katanya. Tidak bisa tidur karena mikirkan, waduh nanti kalau misalnya pabrik saya ini tutup sehari, wah kerugiannya berapa M ini, wah nanti kalau karyawannya demo gimana nih. Nah, misalnya nyimpan harta berapa juta di bank, wah nanti kalau terjadi misalnya terjadi perubahan tentang keuangan yang membuat kerugian gimana ini, mikir terus jadi nggak bisa tidur. Jadi harta yang kita simpan di dunia ini justru berpotensi membuat kita khawatir ya. Ya enggak usah berjuta-juta lah. Kita punya uang di dompet kita 500.000, dompetnya jatuh. Wah, kita udah waduh dompet saya jatuh. Wah, uangnya udah padahal ya 500.000. Bisa dicari, bisa, tapi membuat kita juga khawatir.
Nah, segala yang kita simpan di dunia ini membuat kita khawatir. Tapi Tuhan katakan, ya kalau kita menjual harta kita, kepunyaan kita lalu bersedekah, artinya mengubah apa yang kita simpan di dunia ini, kita ubah menjadi disimpan di surga, dikekal, di dalam keadaan yang kekal. Nah, ketika disimpan di dalam keadaan kekal, Tuhan katakan tidak bisa didekati oleh pencuri, tidak bisa dimakan oleh ngengat, tidak bisa dirusakkan oleh ngengat. Dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ketika kita semakin mengumpulkan harta kita di dalam kekekalan, hati kita juga semakin tentram. Karena hati kita juga di situ di mana kita mengumpulkan harta itu. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, tujuan dan arah kita adalah kekekalan, maka pasti tentu saja kita juga tidak khawatir dengan hari depan. Sebab sudah jelas di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan untuk kekekalan itu semakin membuat kita yakin, beriman, semakin membuat kita tenang. Nah, inilah ajarkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita harus mempraktekannya, yaitu dengan cara ya ini, jualah segala milikmu. Artinya benar-benar praktek agar kita tidak khawatir. Misalnya kita belajar untuk memberi, kita punya gaji berapa, ya kita ada perlu disisihkan berapa untuk memberi, ya kan. Kadang-kadang memang secara manusia kita merasa nanti kurang ya, ini diambil untuk sekian buat ini. Tapi ya saya juga mengalami hal itu, diambil untuk ini ya, nanti bisa nabung enggak ini. Ya bisa sedikit. Tapi Tuhan mau mengajarkan agar apa? Hal-hal seperti itu perlu kita lakukan agar kita semakin belajar untuk tidak hanya memikirkan harta di dunia, tetapi kita semakin adjustment, menyesuaikan dengan kehendak Tuhan untuk melakukan perkara-perkara surgawi. Ya, di sini ini satu pengaplikasian dalam kehidupan yang nyata ya. Kalau Tuhan suruh menjual, artinya yaitu memindahkan harta kita di dunia ini disimpan di surga. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari-hari ini ya kita mengalami keadaan yang tidak baik, keadaan yang mungkin sukar, tapi mari kita tetap percaya bahwa kita memiliki Allah yang menjadi penyedia bagi hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan minum, tetapi mari kita berfokus pada kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan ada yang lebih penting dari memikirkan hal-hal yang di dunia. Lalu yang ketiga juga kita mari belajar praktik mengaplikasikannya dengan secara sederhana saja. Tidak perlu hal-hal yang di luar kemampuan kita. Nah, firman Tuhan juga katakan kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lebih dari apa yang seharusnya. Juga tindakan kita mungkin bisanya baru sedikit, tapi itu saya rasa itu lebih baik daripada kita tidak pernah melakukannya. Saya percaya firman Tuhan katakan juga kalau kita bisa dipercaya dengan hal-hal kecil, kita juga nanti akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, mungkin kita bisa praktek dengan hal yang kecil belum besar, tetapi kalau kita terus tekun, maka kita nanti mungkin semakin hari semakin juga bisa praktek hal yang besar. Nah, puji Tuhan, inilah firman Tuhan, yaitu mengenai kita tidak boleh khawatir tentang apa yang ada dalam kehidupan kita. Maka mari kita juga berdoa bagi bangsa kita agar ya Tuhan menghalau roh kekhawatiran itu dari bangsa kita. Kalau hari-hari ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang sakit kejiwaan karena kekhawatiran yang melanda bangsa kita, juga bangsa-bangsa lain. Maka mari kita berdoa agar Tuhan melingkupi bangsa kita dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di bangsa kita melalui
banyak media ya. Sekarang saya lihat di YouTube juga banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran. Nah, mari kita semua berdoa hal-hal itu dipakai untuk menyelamatkan orang-orang di bangsa kita. Nah, puji Tuhan, inilah firman Tuhan.